Perkenalkan, saya Rima Astari, NPM 20002, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Bung Hatta, akan menjelaskan materi tentang sejarah munculnya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sejarah munculnya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kelangkaan, di mana kebutuhan tidak dapat dicukupi oleh sumber daya yang ada. Upaya untuk memenuhi kelangkaan tersebut mendorong munculnya benturan kepentingan antara pelakunya. Hal ini karena pada dasarnya manusia itu serakah, ingin memiliki lebih dari yang lain atau dalam bahasa ekonomi disebut profit. Para pelaku ekonomi, entah itu individu, perusahaan maupun pemerintah, pada prinsipnya menginginkan hal yang sama, yaitu keuntungan. Jenis keuntungan ini kemudian dibedakan menjadi gaji atau upah, bunga, dividen, sewa, dan pajak sesuai dengan pelaku yang memperolehnya. Kemudian pada perkembangannya, kita mengenal pembedaan ekonomi mikro dan makro. Pembedaan ini didasarkan pada penekanan tema pembahasan oleh para pakar ekonomi. Kelompok ekonomi mikro menekankan analisisnya pada perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas atau industri. Sedangkan kelompok ekonomi makro fokusnya adalah bagaimana perilaku para agen ekonomi dalam konteks agregat atau keseluruhan. Teori ekonomi mikro atau klasik. Teori ekonomi mikro dipelopori oleh Adam Smith 1723 sampai 1790 melalui bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations tahun 1776, yang diikuti oleh beberapa ekonom antara lain Jean Baptiste Say 1767 sampai 1832 yang dikenal dengan hukum Say, yaitu dengan berbunyi penawaran menciptakan sendiri permintaannya, dalam bukunya A Treatise on Political Economy tahun 1803, hingga ekonom Piaget 1877 sampai 1959. Menurut Adam Smith, faktor utama yang mempengaruhi kegiatan suatu negara yaitu sisi penawaran atau supply. Adam Smith tidak pernah membahas pendapatan nasional, inflasi, upah yang kaku turun dan fleksibel untuk naik. Adam Smith mengemukakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat atau invisible hand, yaitu tanpa adanya campuran tangan pemerintah, di mana mekanisme pasar akan menjadi alokasi sumber daya yang efisien. Yang kedua, teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro ini lahir sebagai kritik terhadap teori ekonomi klasik akibat terjadinya Great Depression pada periode 1929 sampai 1933. Kelompok ini dipelopori oleh John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris, melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money 1936. Menurut Keynes, faktor utama yang mempengaruhi kegiatan suatu negara yaitu sisi permintaan atau demand karena zaman sudah berbeda. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya, output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama-sama. Apabila permintaan agregat lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya, output akan turun dan atau harga akan keduanya terjadi bersama-sama. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi penawaran agregat, dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment-nya. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur. Yang pertama,
pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga atau C. Yang kedua, pengeluaran investasi oleh perusahaan atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau B. Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Apabila dirumuskan adalah sebagai berikut. Z sama dengan C tambah I tambah G. Unsur permintaan agregat. Pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan atau marginal efficiency of capital dan biaya dana tingkat bunga. Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks dan dalam teori makro dianggap eksogen. Perubahan dari unsur-unsur permintaan agregat atau pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi permintaan agregat melalui proses berantai atau proses multiplier. Bila unsur ini meningkat dengan Rp1, maka tingkat permintaan agregat akan meningkat dengan suatu kelipatan dari Rp1 pelipat atau multiplier. Ini tergantung pada besarnya marginal propensity to consume atau MPC. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.